Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita menampilkan fokus perilaku di saat kita diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, fokus perilaku-perilaku ini harus kita tampilkan di saat kita diobservasi supaya nilai kita bisa menjadi lebih maksimal. Nah, kita akan mulai dari dimensi keteraturan suasana kelas. Nah, di sini ada beberapa fokus perilaku yang harus kita tampilkan jika kita memilih dimensi yang ini. Nah, jadi yang pertama di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dan ini adalah poin-poinnya yang harus kita tampilkan atau perilaku yang dianjurkan. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita akan bahas bersama. Yang pertama, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Nah, jadi nanti pas kita diobservasi, nah kita usahakan memanggil siswa kita dengan menyebut nama aslinya. Nah, jadi kita memanggil siswa dengan menggunakan nama asli siswa tersebut. Jangan memanggil siswa kita dengan nama-nama sebutan yang bisa membuat siswa kita menjadi minder atau menjadi down. Nah, jadi kita berusaha memanggil siswa kita dengan nama aslinya. Nah, selanjutnya guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Nah, jadi di sini kita bisa menyampaikan harapan positif, boleh berupa misalnya kita memberikan motivasi atau cerita-cerita yang membangkitkan semangat peserta didik kita sebelum mulai pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sebelahnya perilaku yang dihindari, guru menceritakan keluhan atau persoalan di sekolah. Nah, jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kita bisa menyampaikan hal-hal positif, hal-hal yang membangun, yang bisa membangun motivasi atau semangat belajar dari siswa. Nah, jadi nanti kalau kita menampilkan hal seperti ini, nah, jadi nanti penilaian kepala sekolah terhadap kita akan menjadi bagus. Selanjutnya, poin yang berikutnya, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, jadi misalnya banyak sekali cara kita untuk mencairkan suasana kelas. Misalnya, ketika siswa terlihat belum siap belajar, bagaimana cara kita membuat kegiatan supaya mereka siap untuk belajarnya. Atau misalnya di tengah-tengah pembelajaran siswa terlihat ngantuk atau bosan, kita juga bisa melakukan ice breaking dengan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk mencairkan suasana kelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, poin yang kedua atau fokus perilaku yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, jadi di sini perilaku yang dianjurkan, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Nah, jadi kita tidak sekedar mengelompokkan murid, tetapi juga nanti kita sampaikan kepada murid tersebut apa tujuan dari pengelompokannya. Kan kita sudah tahu banyak sekali strategi pengelompokan, dan selain itu kita sampaikan tujuan kita mengelompokkan peserta didik. Selanjutnya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Nah, jadi di sini setelah kita membagi kelompok peserta didik, nah kita akan memastikan bahwa masing-masing anggota kelompok itu mempunyai perannya, sehingga masing-masing anggota kelompok itu terlibat aktif. Nah, jadi kita bagi tugasnya, misalnya si A tugasnya untuk merangkum, si B tugasnya memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Jadi kita akan memastikan bahwa masing-masing anggota kelompok itu berperan. Ada tugasnya masing-masing supaya semuanya aktif. Nah, selanjutnya guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok.
Nah, jadi kita memastikan juga semua peserta didik itu berinteraksi dan berperan aktif di dalam kelompoknya. Jadi, pastikan mereka berdiskusi di dalam kelompoknya seperti itu. Selanjutnya, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Ini adalah poin yang ketiga atau fokus perilaku yang ketiga. Nah, perilaku yang dianjurkan, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Nah, boleh sebelum pembelajaran itu dimulai, kita dengan peserta didik membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas tersebut setelah disetujui, disepakati, kemudian ditempel di depan kelas. Nah, kesepakatan kelas sudah kita tahu bersama, contohnya misalnya ketika pembelajaran terjadi, siswa tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah disepakati, kesepakatan kelas tersebut bisa ditempel di depan kelas. Nah, selanjutnya guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran dan melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi atau yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi guru nanti akan menegur peserta didik tersebut dengan mengingatkan aturan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Misalnya, kesepakatan kelas tentang siswa tidak boleh ribut ketika guru sedang menjelaskan. Misalnya ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Nah, guru mengingatkan misalnya, si Ani, ingat enggak kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi? Nah, kita telah sepakat kalian tidak boleh ribut ketika Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas misalnya. Nah, jadi setiap siswa melakukan pelanggaran, kita menegur atau mengingatkan mereka dengan menyebutkan atau mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, selanjutnya guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan atau aturan kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, jadi di sini guru dengan peserta didik itu mendiskusikan atau guru menanyakan kepada peserta didik, sudah efektifkah kesepakatan kelas yang telah dibuat tersebut. Nah, bila ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya mau diubah, nah jadi nanti guru terbuka akan perubahan-perubahan tersebut. Misalnya peserta didik mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita ubah kesepakatan kelas yang nomor 1 misalnya. Nah, jadi nanti guru akan bersifat terbuka dan mendiskusikan hal tersebut. Nah, jadi ini adalah fokus-fokus perilaku dan bagaimana cara menampilkannya ketika kita diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, jadi kalau kita sudah menampilkan semua fokus perilaku ini, pasti penilaian kepala sekolah terhadap kita akan bagus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat fokus perilaku yang berikutnya atau dimensi yang lainnya. Kita akan lihat yang ini. Nah, ini adalah fokus perilaku pada penerapan disiplin positif. Nah, fokus perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita lihat poin yang pertama. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, jadi ini kita merefleksikan kesepakatan kelas. Kita berdiskusi dengan peserta didik, apakah ada kesepakatan kelas yang sekiranya tidak sesuai dan akan diubah. Jadi guru nanti akan menerima pendapat dari peserta didik tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Apakah kesepakatan kelas tersebut
akan diubah, ada yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, jadi di sini yang tidak diperbolehkan adalah guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Nah, selanjutnya perilaku yang dianjurkan berikutnya, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, jadi kalau ada peserta didik yang menyarankan atau berpendapat bahwa kesepakatan kelas yang telah dibuat itu tidak sesuai dan harus diubah, maka guru bisa bersikap adaptif setelah didiskusikan bersama dengan peserta didik. Selanjutnya yang kedua, fokus perilaku yang kedua yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, yang dianjurkan di sini atau bagaimana cara menampilkannya, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau ada siswa-siswa yang tidak pernah melakukan pelanggaran kesepakatan kelas, jadi guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian. Selanjutnya, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Dan selanjutnya, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Selanjutnya, yang terakhir, fokus yang terakhir, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Ini restitusi. Nah, bagaimana cara melakukannya kita lihat. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Jadi misalnya ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, jadi guru nanti akan melakukan restitusi. Nah, jadi guru akan membantu peserta didik tersebut untuk menyadari kesalahannya dan konsekuensinya apa. Selanjutnya yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi guru nanti akan mendukung peserta didik dalam melakukan perbaikan. Jadi guru bisa bertanya kepada peserta didik, misalnya, setelah kamu tahu bahwa perbuatan ini salah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan misalnya. Jadi nanti peserta didik mencari solusi sendiri terhadap bagaimana dia akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi ini adalah restitusi. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita menampilkan fokus-fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah pada dimensi penerapan disiplin positif. Jadi kalau kita bisa menampilkan semua fokus perilaku ini dengan baik, makanya penilaian observasi oleh kepala sekolah pada kita akan menjadi baik. Mungkin demikian dan terima kasih untuk atensinya.